Halo semuanya, salam sehat selalu and welcome back to my channel dengan Dewi Regina dalam Gemar Memasak. Dalam video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue kering dari satu adonan menjadi 6 macam kue kering, yaitu wafer nastar, thumbprint cookies, putri salju, palm cookies, dan bola-bola coklat dengan topping sprinkles dan almond. Cara pembuatannya ini sangat sederhana dan gampang banget, tanpa cetakan juga, jadi siapapun bisa melakukannya. Kue keringnya sangat enak, renyah, dan bentuknya sangat cantik. Dan ini hanya dari 1 kg tepung terigu dan hasilnya sangat banyak, melimpah. Yuk tonton sampai selesai proses pembuatannya ya. Oke, terima kasih bagi semua yang telah mendukung channel ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Untuk resep lengkap dan informasi lainnya ada di kolom deskripsi ya. Silakan di screenshot. Pertama-tama dalam satu wadah campurkan margarin 700 gram. Dengan 250 gram gula halus atau gula pasir yang di blender. Sambil diayak, kemudian mixer sampai margarin dan gula halusnya tercampur. Tidak perlu terlalu lama ya, sebentar saja, kira-kira 1 menit 2 menit gitu. Selanjutnya campurkan 5 butir kuning telur secara bertahap ya. Di sini saya campurkan 3 kali. Lalu mixer sampai tercampur dengan rata dan tidak perlu terlalu lama juga ya, hanya sebentar saja. Setelah kuning telurnya dicampur semuanya, selanjutnya tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Lalu mixer sebentar. Selanjutnya tambahkan 150 gram maizena. Lalu mixer lagi. Masukkan tepung terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan kunci biru 1 kg, tapi ditambahkan secara bertahap. Di sini saya tambahkan 3 kali. Lalu setiap selesai ditambahkan di mixer sampai dia tercampur rata. Ini pencampuran yang ketiga. Karena adonannya terlalu berat dengan menggunakan hand mixer, maka saya gunakan tangan untuk mengaduk sampai semua tercampur dengan rata. Seperti ini tekstur yang diinginkan.
Selanjutnya timbang adonan dan bagi menjadi 6 bagian yang sama. Kemudian bungkus adonan seperti ini. Ini sudah selesai dibungkus, dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Kemudian simpan di dalam kulkas selama 30-45 menit supaya adonan lebih solid dan lebih gampang ketika dibentuknya, dan cookiesnya akan lebih renyah. Setelah 30 menit, ambil satu adonan dan selanjutnya kita akan membuat kue kering yang pertama, yaitu wafer nastar cookies. Gilas adonan dengan menggunakan roll pin sampai ketebalan kira-kira sekitar 3 mm. Kemudian rapikan dan susun wafer. Boleh wafer coklat atau rasa apa saja sesuai selera. Kemudian gulung dan pastikan wafernya tertutup oleh adonan. Lalu rapikan. Seperti ini. Ini tekan-tekan, pastikan semua wafer terbungkus dengan adonan. Setelah rapi seperti ini, potong dan ukuran sesuai selera saja. Setelah dipotong-potong, simpan di loyang yang sudah diolesin dengan margarin atau diberi alas baking paper. Seperti ini. Lanjutkan lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonan pertama selesai dibentuk. Ini dia sudah selesai dibentuk. Kemudian kita siapkan bahan untuk olesan, yaitu 2 kuning telur, minyak 1 sendok makan, susu kental manis 1 sendok makan, kemudian aduk sampai semua tercampur dengan rata. Selanjutnya olesin wafer nastarnya dengan kuning telur dan diolesin 2 kali ya, supaya warnanya lebih bagus. Ini udah diolesin untuk yang kedua kalinya. Dan siap untuk dipanggang. Kemudian sisa olesan tadi dibungkus dengan plastik supaya tidak kering. Nanti akan kita gunakan. Panggang pada suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah, dan panggang selama 25 atau 30 menit sampai matang ya. Sesuaikan dengan tipe oven masing-masing. Setelah 30 menit, ini wafer nastarnya sudah matang. Kita tunggu sampai dingin. Nah, setelah dingin, kemudian simpan di dalam toples. Ini dia, wafer nastar cookiesnya sudah jadi. Gampang kan?
Selanjutnya ambil satu adonan lagi, kita akan membuat jenis kue kering yang kedua, yaitu tumbling cookies. Ambil sedikit adonan, bulatkan, dan kalau ditimbang ini kira-kira 15 gram. Kemudian tekan dengan menggunakan jari sehingga ada berbentuk seperti lubang. Selanjutnya simpan di loyang yang sudah diolesin dengan margarin. Lanjutkan semuanya sampai selesai dengan cara yang sama. Ini yang terakhir. Ini semua thumbprint cookiesnya sudah selesai dibentuk. Selanjutnya panggang, sama dengan halnya yang tadi, panggang pada suhu 150 derajat Celcius dengan menggunakan api atas dan bawah. Panggang selama 25 atau 30 menit sampai matang. Setelah 25 menit, thumbprint cookiesnya sudah matang. Kemudian beri slice strawberry. Boleh slice apa saja ya, sesuai dengan selera. Ini semua sudah selesai diberi slice strawberry. Selanjutnya olesin dengan kuning telur. Kita menggunakan sisa kuning telur yang tadi ya. Olesin 2 kali supaya warnanya lebih bagus. Ini semua sudah selesai diberi olesan. Setelah diberi olesan, kemudian panggang lagi selama 10 menit hanya menggunakan api atas saja. Sama halnya pada suhu 150 derajat. Print cookiesnya sudah matang. Kemudian biarkan dingin, dan setelah dingin susun di toples. Ini thumbprint cookiesnya sudah simpan di toples. Selanjutnya ambil lagi satu adonan, kita akan membuat jenis kue kering yang ketiga, yaitu palm cookies. Ambil sedikit adonan, ukuran sesuai selera, kemudian bulatkan seperti ini. Setelah dibulatkan, kemudian balur dengan palm shaker ya. Setelah dibalur dengan palm shaker, kemudian simpan di loyang yang sudah diberi olesan margarin, atau boleh dialasin dengan baking paper ya. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua adonan selesai. Ini semua sudah selesai dibentuk, siap untuk dipanggang, tapi saya akan panggang bersamaan dengan adonan putri salju karena saya menggunakan loyang yang agak besar ya. Kemudian sekarang ambil adonan yang keempat, kita membuat cookies jenis putri salju. Ambil sedikit adonan dan bulatkan seperti tadi, kemudian simpan di loyang yang sudah diberi olesan margarin atau dialas dengan baking paper. Lakukan dengan cara yang sama sampai adonan keempat ini semua selesai dibentuk. Ini adonan untuk putri saljunya sudah selesai dibentuk. Kemudian putri salju dan palm cookies ini akan saya panggang bersamaan dalam loyang yang sama ya. Panggang seperti yang tadi juga pada suhu 150 derajat Celcius, pergunakan api atas dan bawah. Panggang selama 25 atau sampai 30 menit atau sampai matang ya.
Ini sudah matang putri salju dan palm cookiesnya. Kemudian yang untuk palm cookies masukkan ke dalam mini cup paper. Seperti ini. Ini palm cookiesnya sudah semuanya dimasukkan ke dalam mini cup paper. Selanjutnya setelah dingin susun di toples. Ini dia palm cookiesnya sudah disimpan di toples. Selanjutnya siapkan gula halus 150 gram atau secukupnya. Kita sekarang membuat putri salju. Balur putri salju dengan gula halus, lakukan 2 kali ya. Kemudian simpan di toples. Ini juga dibalur, pastikan ketika sudah dingin ya. Ini dibalur untuk yang kedua kalinya dan sudah selesai dibalur. Selanjutnya susun di toples. Ini kue putri saljunya sudah selesai disusun di toples. Selanjutnya kita akan membuat bola-bola coklat sprinkle dan bola-bola coklat almond. Ini juga nanti akan sama-sama dipanggang karena caranya sama, adonannya sama juga, hanya toppingnya nanti yang berbeda. Jadi kedua adonan untuk bola-bola coklat sprinkle dan bola coklat almond ini kita bentuk bersamaan. Lakukan sampai semua selesai dibentuk. Ini semuanya sudah selesai dibentuk dan siap untuk dipanggang. Sama seperti cookies yang lainnya, kita panggang pada suhu 150 derajat menggunakan api atas dan bawah dan panggang selama 25 atau 30 menit sampai matang, atau mungkin akan berbeda lama pemanggangannya, sesuaikan dengan oven masing-masing. Sambil menunggu matang, kita siapkan dak compound coklat yang sudah diiris-iris 350 gram. Kemudian lelehkan dengan cara double boiler seperti ini ya, tanpa menggunakan campuran apapun, hanya dak compound coklat saja. Ini sudah meleleh, matikan kompor lalu angkat. Ini juga setelah 30 menit sudah matang, kita biarkan dingin dulu sebelum dicelup ke dalam coklat. Ini sudah dingin, pertama kita akan celup ke dalam coklat yang topping almond. Celupkan ke dalam coklat dan masukkan ke dalam mini cup paper seperti ini, lalu letakkan di loyang. Selanjutnya beri topping almond. Ini almondnya sudah saya sangrai ya, ketika dia masih basah supaya nempel. Ini semuanya sudah selesai dicelupkan dan diberi topping almond. Kita tunggu dulu sampai kering. Setelah kering nanti akan disusun di toples. Ini sudah kering, selanjutnya disimpan di toples. Sudah jadi deh bola-bola coklat almondnya. Gampang kan? Selanjutnya kita celupkan
bola-bola coklat yang dengan topping sprinkle atau butir warna-warni. Caranya sama, dicelupkan ke dalam coklat, kemudian dimasukkan ke dalam mini cup paper dan simpan di atas loyang. Ketika masih basah, beri topping sprinkles atau butir warna-warni. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini dia sudah yang terakhir. Sudah selesai diberi topping sprinkles, tunggu sampai dia kering, kemudian nanti disusun di toples. Ini setelah kering, kita simpan di toples. Nah, bola-bola coklat sprinkle-nya sudah jadi. Sekarang sudah 6 jenis kue kering sudah selesai semuanya. Ini dia hasilnya. Kue kering dari satu adonan atau satu resep, dari 1 kg tepung menjadi 6 macam kue kering. Hasilnya sangat cantik. Pembuatannya sangat gampang tanpa cetakan. Siapapun bisa melakukannya dan ini sangat cocok buat kue lebaran ya. Sekarang kita review dulu. Ini dia thumbprint cookiesnya. Wow, rasanya enak, renyah, manisnya pas. Ini wafer nastar, putri salju. Dia sangat renyah tuh, bener. Ini bola-bola coklat sprinkles, enak banget dengan tambahan rasa coklat. Ini juga bola-bola coklat almond, renyah. Dan ini yang terakhir plum cookies. Gampang kan? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you in the next videos. Bye bye.